04. Oops, sorry. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai aja acaranya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mia Yuwita, dosen pembina kemahasiswaan sastra Inggris, dan hari ini saya akan menjadi MC dan moderator untuk acara hari ini. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita diberi kesempatan ya untuk hadir secara virtual pada hari ini, hari Sabtu, weekend ya, 5 Februari 2022. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara sosialisasi program MBKM. Sebenarnya lebih ke sesi berbagi ya, mengenai informasi tentang program MBKM. Nah, jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa program MBKM itu adalah program pemerintah ya, program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya itu untuk mendorong mahasiswa supaya menguasai berbagai keilmuan yang nantinya akan dipakai sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja. Nah, jadi mahasiswa itu bisa mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus ya, contohnya seperti kegiatan pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, dan lain-lain. Dan memang program MBKM ini diproyeksikan untuk mahasiswa semester 3 dan 5, which is angkatan 2019 dan 20 ya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak 2021. Kalau mau buat persiapan juga itu boleh banget ya. Gitu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Baiklah, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti nih, kita sesi foto dulu ya. Mungkin teman-teman boleh dong dibuka kameranya, guys, supaya bisa lihat wajah-wajah kalian. Ini angkatan, oke, angkatan 20 ya. Mana nih angkatan 20? Angkatan 19, buka dong. Maksa banget. Oke, mungkin saya bakal minta bantuan Nabila ya buat ini, buat screenshot. Silakan Nabila. Oke, ini kan ada 2 slide. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, yang slide keduanya. 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, udah Miss. Makasih semuanya. Oke, terima kasih Nabila. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke acara intinya ya, yaitu sesi berbagi informasi mengenai program MBKM. Dan pembicara kita hari ini adalah mama kesayangan kita, yaitu Ibu Dr. Retno Purwanisari SSM Hum. Beliau akan sharing ya info mengenai program MBKM, seperti apa, aturan mainnya juga seperti apa. Dan sebenarnya ini discussion ya, maksudnya kayak open conversation gitu loh. Jadi nggak cuma satu arah, dan juga ini super informal. Jadi kalau kalian mau jump in the middle of the session, it's totally fine. You're welcome to do so. Bolehlah open discussion atau kalian mau sharing, itu terserah kalian ya. So, silakan Mam Eno untuk memberikan materinya.
Baik, terima kasih Bu Mia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Thank you very much. Oke, sebenarnya kita ini adalah diskusi saja dengan kalian semua sehingga semua berkesempatan untuk berbicara, jadi bukan hanya saya yang berbicara. Baik, menyambung pembicaraan kita di bulan Desember tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba berkomunikasi lebih jauh tentang bentuk kegiatan apa saja yang ada di program MBKM. Tentunya kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Universitas Komputer Indonesia, baik dalam bentuk rekomendasi maupun pengakuan kredit. Ini yang paling penting adalah pengakuan kredit SKS. Sehingga ketika kalian melakukan kegiatan MBKM, kalian bisa diakui kegiatannya. Oke. Sebelumnya izinkan saya Retno Purwanisari menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat sehat dan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya share screen agar pembicaraan lebih terarah. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak. Kebijakan MBKM itu sendiri dilandasi oleh semangat kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai berdasarkan passion-nya, agar termotivasi untuk meningkatkan kompetensi baik bentuk soft skill maupun hard skill. Mahasiswa diharapkan mampu memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Program-program experiential, yaitu experiential learning yang biasanya kita kenal dalam dunia pendidikan, dirancang untuk dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi yang sesuai dengan kembali seperti yang tadi saya sampaikan, passion dan bakatnya. Berikut adalah bentuk kegiatan yang ada dalam program MBKM. Bisa kalian lihat di sini bahwa bentuk kegiatan pembelajaran dimulai dari pertukaran pelajar sampai membangun desa yang dulu sering kita kenal sebagai KKM, kuliah kerja nyata tematik. Ini yang ada di kegiatan pembelajaran MBKM. Namun hari ini pemaparan akan terfokus kepada 5 kegiatan MBKM yang difasilitasi oleh Universitas Komputer Indonesia. Di sini Anda bisa perhatikan ada kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri, PMDN, singkatannya. Kemudian yang kedua adalah mobilitas internasional mahasiswa Indonesia. Kita biasa mengenalnya dengan ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Berikutnya adalah pemagangan bersertifikat dan studi independen, penelitian atau riset, dan yang terakhir adalah kampus mengajar. Ini bentuknya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Lalu hal yang ingin saya bagi di sini, saya dan Bu Mia berbagi di sini adalah standar operasional procedure atau SOP bagaimana kita mendaftar kelima program yang difasilitasi tadi. Rekomendasi Ketua Program Studi menjadi persyaratan untuk pendaftaran, yang dulunya adalah rekomendasi dari Wakil Rektor 1, sekarang harus dimulai dari rekomendasi Ketua Program Studi. Dan tentunya Ketua Program Studi akan membuat rekomendasi berdasarkan masukan dari dosen wali, karena yang akan membantu kalian merancang mata kuliah yang akan diambil untuk setiap semesternya adalah dosen wali. Kemudian berikutnya, setelah ada masukan dari dosen wali, Ketua Program Studi harus berkoordinasi dengan PIC,
person in charge contact ini adalah orang yang nanti atau pihak yang akan mengawasi dan akan mendampingi rekan-rekan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan MBKM. Lalu setelah mendapatkan persetujuan dari PIC, maka ketua program studi akan menghubungi atau akan berkomunikasi dengan wakil rektor bidang 1. Apabila beliau menyetujui, baru surat rekomendasi ketua program studi keluar. Jadi ini adalah standar operational procedures yang berlaku mulai tahun akademik 2021-2022. Kalau kalian bicara, waduh kayaknya panjang banget, berarti kita harus melakukan atau harus mensiasati bagaimana caranya prosedur ini dapat dijalankan sesuai dengan ketetapannya, tetapi tetap dengan waktu yang singkat. Oke, berikut ini adalah skema atau alur yang akan dilalui apabila kalian melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri atau PMDN MBKM. Nanti slide ini akan kami publish di website kami, atau di website, bukan kami ya, tapi kita, di website kita semuanya, sehingga kalian bisa mengaksesnya dan melihat bagaimana siklus kegiatan dari program PMDN ini. Sama dengan mahasiswa merdeka kalau kita bicara di program pertukaran mahasiswa merdeka antar prodi di perguruan tinggi di luar Unikom. Di dalam Unikom juga sama. Tentunya ini untuk rekan-rekan 2021 nanti yang memiliki kurikulum MBKM. Selanjutnya ini adalah skema program Indonesia International Student Mobility Awards, itu juga sama. Di sini ada alurnya dan kalian akan dapat mempelajarinya di website. Kalian bisa mengundurnya dan nanti kita juga akan mencoba mengunggahnya di Instagram ya Bu Mia ya. Oke. Kemudian sama ya, itu untuk semua kegiatan ada skemanya, ada alurnya untuk pemerolehan rekomendasi ketua program studi, sekaligus melihat bagaimana sih alur besar dari kegiatan MBKM ini. Baik, penelitian juga termasuk di dalamnya. Nah, semua kegiatan baik dari PMDN, kemudian penelitian, pemagangan, dan kampus mengajar itu sudah berlangsung, jadi saat ini berlangsung. Namun ada satu program yang akan segera di-launching oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu kegiatan ISMA, Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah terlibat dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh rekan-rekan perguruan tinggi yang lainnya. Nah, hari ini saya akan lebih berfokus kepada bagaimana mekanisme pengerjaannya di dalam Universitas Komputer Indonesia sebelum kamu keluar ya. Oke. Seperti yang Bu Mia tadi bilang, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan karena sifatnya ini adalah komunikasi dua arah. Lanjutnya, seperti yang tadi disampaikan, kalau kalian belum tahu apa sih itu ISMA, saya akan kasih gambaran besarnya bahwa ISMA merupakan program unggulan dari program MBKM, Kemendikbudristek RI, yang tujuannya tentunya memberi kesempatan kepada mahasiswa melakukan kegiatan pengembangan di luar kampusnya untuk peningkatan kompetensi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian berikutnya itu adalah keuntungannya apa? Skema ini adalah skema yang didanai oleh pemerintah Indonesia melalui beasiswa pemerintah. Kemudian di sini mahasiswa dapat menghabiskan waktu belajarnya selama 4-6 bulan dalam rentang waktu 1 semester. Kemudian pembelajaran ini dapat diakui dengan setara dengan 16 minggu pertemuan, kurang lebih 560 jam, serta diakumulasikan setara dengan 20 SKS. Jadi kalau kalian mengikuti ISMA, maka
kali SKS yang ada di semester itu dapat diakui semuanya. Oh ya, satu hal yang perlu kalian pahami ketika mengikuti program MBKM, mulai dari PMDN sampai kampus mengajar, yaitu pertama, kalian dalam kondisi aktif. Jadi status kalian di Unikom adalah aktif, bukan cuti. Itu yang penting. Ya. Kemudian kalian berada di semester 5, 6, dan 7. Itu sebabnya tadi Bu Mia sudah kasih introduction bahwa fokus dari kegiatan ini adalah rekan-rekan yang duduk di semester 5 sekarang dan di semester 3 sekarang. Yang mungkin akan menginjak, bukan mungkin tapi pasti akan menginjak ke semester 4 dan ke semester 6. Sedangkan kegiatan ISMA-nya sendiri akan dilaksanakan ketika kalian di semester 7 dan di semester 5. Bagaimana dengan teman-teman yang 2021? Teman-teman yang 2021 mendapatkan informasi ini lebih dini, diharapkan agar dapat mempersiapkan lebih dini hal-hal yang harus disiapkan, terutama yang berkaitan dengan IELTS. Nanti Bu Mia akan berbagi nih sedikit tentang bagaimana itu IELTS. Oke. Dan kemudian hal yang perlu kalian perhatikan lagi adalah sering-seringlah berkomunikasi dengan dosen wali sehingga kita bisa mensiasati gimana caranya surat rekomendasi bisa keluar tepat pada waktunya. Karena kalau kemarin berdasarkan diskusi teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, alangkah baiknya kita mendaftar di awal-awal, bukan di akhir. Karena kalau sudah di akhir, kuotanya sudah habis, gitu ya. Itu kekhawatirannya. Jadi mari kita saling bahu-membahu untuk bekerja sama, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa kami bantu dengan maksimal. Berkomunikasi dengan Bu Mia juga boleh ya Bu Mia, karena Bu Mia juga adalah dosen pembina kemahasiswaan yang juga menjadi ibu bagi setiap mahasiswa. Oke, ini adalah hal yang ingin dibagi. Kenapa sih kita masuk program ISMA gitu? Yang pertama seperti yang tadi sampaikan, pengakuan kredit. Jadi kalau misalnya kalian sudah sepakat, sudah menguatkan tekad untuk ikut ISMA, kemudian berkomunikasi dengan dosen wali, dan dosen wali di sini yang akan menyetujui perwalian kamu. Itu sebabnya kalian tidak bisa tidak memberitahu. Jadi tolong beritahu dosen walinya supaya dosen wali berpengetahuan dan tahu bagaimana cara membantu kalian. Kalian ketika masuk ke ISMA bukan berarti tidak melakukan perwalian, kalian tetap melakukan perwalian. Supaya apa? Supaya nilai kalian bisa dikonversi kepada nilai-nilai yang harusnya diambil di mata kuliah tersebut. Let's say misalnya di sini ada Cynthia deh. Cynthia sekarang kalau nggak salah ada di semester 3 ya Cynthia? Benar nggak? Iya, Mem. Oke, Cynthia itu ada di semester 3. Nah, berarti kalau Cynthia ikut ISMA, Cynthia akan kuliah di universitas luar negeri ketika kau berada di semester 5. Nah, kamu berkomunikasi dengan Pak Juanda sebagai dosen walimu bahwa kamu ikut ISMA dan pasti ada surat pengantarnya. Nanti Cynthia tidak pergi begitu saja. Cynthia tetap harus melakukan perwalian dengan Pak Juanda, dan akhirnya Pak Juanda akan membuat ACC-annya. Oke. Setelah itu kau bisa dengan tenang melakukan proses pembelajaran di universitas luar negeri yang kamu tuju. Oke. Nah, ketika kamu melakukan hal tersebut, maka posisi kamu sudah safe untuk nanti ketika pulang, semua nilai-nilaimu dikonversi ke mata kuliah di semester 5 tersebut. Jadi penting ya untuk adanya perwalian. Kemudian kita boleh ngambil mata kuliah apa? Misalnya kita anak sastra Inggris nih.
Terus kalau kita anak sastra Inggris, apakah kita harus ngambil bahasa Inggris juga? Nah, kelebihan dari ISMA ini enggak? Kalian bisa mengambil sesuai dengan passion. Kalian boleh mengambil mata kuliah yang tidak ada di kurikulum kita, tetapi sifatnya mendukung. Supaya apa? Supaya kompetensi kamu kelihatan. Kalau misalnya kalian anak sastra Inggris, kemudian ngambil mata kuliah metalurgi, for example, itu agak sulit nantinya untuk bisa mendukung keterampilan kamu. Kecuali kalau ada alasan-alasan logis ketika berdiskusi nanti dengan dosen wali dan dengan kami di program studi, dalam hal ini ketua program studi dan koordinator kurikulum. Namun, untuk membuat kompetensi kamu terlihat, let's say ketika kamu anak sastra Inggris, kemudian kamu memiliki passion di dunia content creator, kamu bisa ambil mata kuliah yang mendukung peranmu sebagai content creator, tetapi mata kuliahnya tidak ada di program studi sastra Inggris. Nah, itu akan bantuin kamu banyak dalam peningkatan kompetensi. Itu saran ya, ketika kalian melihat mata kuliah berdasarkan passionnya. Kalau kamu suka membuat animasi, kamu kamu senang bikin film kartun, nah ambillah mata kuliah yang mendukung passion kamu tersebut, tetapi tidak ditawarkan di program studi sastra Inggris. Berikutnya, keuntungan yang lainnya pasti belajar dari universitas terbaik di dunia. Universitas apa saja, nanti saya akan kasih tahu. Kemudian, tentunya adalah kita bisa beradaptasi dengan budaya baru dari negara yang berbeda. Kita akan lebih terbuka, istilah kerennya itu adalah open mind, dan tidak melihat semuanya berpusat kepada diri sendiri. Lalu yang berikutnya adalah membangun jaringan internasional dan tentunya akan berujung kepada siap untuk memasuki dunia kerja masa depan. Oke, nah bagaimana syarat pendaftarannya untuk ISMA? Syarat pendaftaran untuk ISMA, seperti yang tadi saya sampaikan, Anda sekarang duduk di semester 3 yang akan menduduki semester 4 besok, kemudian menduduki semester 5 sekarang yang akan memasuki semester 6. Jadi persyaratannya yang di Unikom itu adalah semester 4 dan 6. Semester 1 yang akan menginjak ke semester 2, siap-siap dengan persyaratan yang lainnya. Nah, persyaratan lainnya itu apa? Ini yang disampaikan tadi, yaitu kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kenapa sih harus bisa berbahasa Inggris yang baik? Karena bahasa pengantar mereka adalah bahasa Inggris. Jika kalian memiliki kendala dalam bahasa pengantar pembelajaran, maka ilmu yang dipelajari pada mata kuliah tersebut tidak dapat kalian serap. Jadi logis ya, kalau misalnya kalian diminta untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kemampuan bahasa Inggris yang baik ini ditandai dengan skor IELTS, TOEFL, kemudian TOEFL IBT, TOEFL ITP. Selanjutnya adalah Duolingo English Test. Okay. Berikutnya tentunya adalah direkomendasikan oleh PP Asal dan IPK minimumnya adalah 3.0. Oke. Ini yang disyaratkan untuk pendaftaran di ISMA. Oke, berikutnya prosesnya. Prosesnya itu gimana? Prosesnya seperti tadi, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut ISMA tentunya tahu, yang pertama adalah mencari informasi tentang perguruan tinggi luar negeri dan mata kuliah yang diinginkan melalui platform ISMA. Rajin-rajinlah kalian untuk mengecek ketersediaan ataupun penawaran program di website Kemendikbud, website
Kampus Merdeka ya kalau nggak salah. Nah, kemudian berikutnya adalah mahasiswa tentunya mengajukan surat rekomendasi dari PT asal masing-masing, kemudian nanti akan mengisi form aplikasi online platformnya, kemudian nanti akan ada seleksi berkas, mahasiswa yang akan lolos akan diumumkan pada platform MBKM masing-masing. Kemudian nanti ada seleksi wawancara daring dan akhirnya persiapan keberangkatan ke PTLN pilihan. Hati-hati ya, ingat meskipun kamu mungkin karena saking senangnya akhirnya kamu pergi begitu saja dari Unikom karena akan memasuki perguruan tinggi luar negeri. Jangan sampai seperti itu dan akhirnya kamu melupakan untuk melakukan perwalian online dulu di universitas asal. Hal tersebut akan berdampak kepada kesulitan untuk mengkonversi nilai yang sudah kamu peroleh ke mata kuliah di program studi. Jadi kalau kalian dikonversi, maka kalian akan mendapatkan nilainya di situ. Kemudian ini adalah timeline-nya. Setelah timeline ada tahapan seleksi internal Unikom. Tahapan internalnya itu adalah kamu wajib membaca pedoman pendaftaran, kemudian mengumpulkan semua dokumen, menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pada PIC, dan berujung pada seleksi dan verifikasi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan menerima surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1. Nah, untuk ISMA itu tidak dari Ketua Program Studi, tetapi dari Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Setelah itu, setelah mendapatkan rekomendasi, maka kalian mendaftar di laman ISMA Kemendikbud. Oke. Selanjutnya, biaya apa saja yang tercover? Biaya yang tercover itu adalah registration tuition fee, jadi kalian bebas biaya pendidikan, kemudian ada settlement living allowance, kemudian ada emergency fund, kemudian kalian juga dibiayai untuk tiket pesawat dan visanya, terakhir itu juga PCR dan karantin. Kemudian, nah ini yang saya ingin sampaikan kepada kalian, ini adalah universitas-universitas yang pada tahun 2021 menawarkan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Di sini ada University College London, kemudian ada Nanyang Technology University, dan banyak lagi. Nanti kalian bisa baca universitas mana saja dan mulai browsing mata kuliah apa saja yang bisa kamu ambil di universitas-universitas tersebut yang bisa mendukung perkuliahan kalian. Kemudian ini adalah tahap penilaiannya. Tahap penilaian seperti tadi ada tahap administrasi, tahap dokumen, kemudian ada tahap wawancara. Di dalam administrasi ada kelengkapan dokumen, kemudian validitas dan eligibilitas dilakukan. Sementara pada tahap seleksi dokumen yang akan dilihat adalah prestasi akademik, kemampuan bahasa Inggrisnya. Lalu dalam wawancara pasti yang akan dilihat adalah potensi akademik, kemampuan beradaptasi, potensi networking, dan potensi berkembang. Apa itu potensi akademik? Maka kalian akan diejawantahkan di dalam isian esai, karena kalian akan membuat esai tentang potensi diri kalian, supaya si universitas tujuan memahami dan mengetahui potensi yang ada pada dirimu ketika kamu melamar di universitasnya. Lalu berikut ini adalah kriteria penilaian wawancara. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Urgenitas bahasa Inggris sudah saya sampaikan. Kemudian ada kemampuan kognitif, kemudian berpikir kritis. Peningkatan hubungan antar orang per orang, jadi hubungan interpersonal skill yang akan dilihat ketika bicara tentang potensi networking. Kemampuan beradaptasi dilihat dari kemampuan kalian memecahkan masalah, menghadapi perubahan, dan tentunya saja beradaptasi. Kemudian potensi berkembang disinyalir memberikan peluang kepada pemberi beasiswa berupa sebuah keyakinan kalian dapat mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan diri, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Itu yang sudah bisa saya sampaikan untuk sosialisasi hari ini. Kalian bisa mengunjungi Instagram @saisunikom, nanti di situ akan diunggah atau diinformasikan kembali apa
apa yang kita sampaikan hari ini, kemudian juga di situs webnya Unicom, dan terakhir itu juga rekamannya di YouTube mungkin gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Mia. Oke, terima kasih Bu Retno sudah berbagi informasi. Jadi memang alurnya itu lumayan panjang ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau ikutan program ini tentu harus dipersiapkan secara matang gitu ya. Nah, anyway, sebelum kita move ke session berikutnya, kita discussion itu kayaknya kita kayaknya dimatiin dulu deh ya ininya Bu Retno. Nanti kita masuk ke link yang sama ya teman-teman. Ini di live meeting dulu. I'm so sorry about that. Di live meeting dulu, nanti masuk ke link yang sama. Oke, silahkan Bu Retno. Okay guys, for coming. Oke, nah sekarang kita mulai ke sesi pertanyaan ya, atau discussion, atau sharing dari teman-teman juga. Gimana nih, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang program, specifically tentang ISMA ini ya, Bu Retno? Yes, gimana? Sok silahkan yang mau bertanya. Sebenarnya program ISMA ini asik ya, Bung ya? Aduh, asik banget programnya tuh. Jadi kemarin tuh saya tuh kemarin juga ada webinar gitu kan, sharing session tentang alumni-alumni ISMA gitu. Nah, itu kayak asik banget, kayak anak-anaknya tuh mereka dari pertukaran pelajarnya tuh di California, kemudian di UK juga ada, terus di Singapura, terus di Turki, macam-macam gitu loh. Mereka sharing pengalaman mereka gitu, kayak asik banget gitu. Nah, makanya nih teman-teman 19 sama 20 mungkin yang benar-benar pengen nyobain untuk student exchange gitu, coba silahkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya nih, mumpung kita lagi berdiskusi, jadi kita bisa berbagi tentang pengalaman kita juga ya Bu ya, ketika kita pertama kali menginjakkan kaki kita di English speaking country. Ya betul. Nah, Bu Retno mungkin bisa sharing dulu nih, waktu pertama kali menginjakan kaki di mana, di UK? Oh, kalau saya kan cuma liburan Bu Mia, jadi pada waktu itu saya tidak melakukan stay yang sangat panjang, jadi cukuplah punya waktu sebulan di sana. Pasti yang pertama rame dulu ya Bu, culture shock adalah hal yang paling bermasalah buat kita waktu itu. Betul, betul. Kemudian ada kendala gimana gitu mungkin Bu Retno ketika di sana, stay di sana? Kalau stay di sana, karena saya nggak stay ya, katakanlah karena seperti yang tadi saya sampaikan, saya itu kan liburan saja ya Bung ya. Ketika saya menginjakkan kaki di bandara, meskipun saya waktu itu bisa bahasa Inggris, kemudian ya memenuhi skor untuk bisa berbicara di sana, tapi ya tetap saja ketika pertama kali datang, saya harus beradaptasi dengan dengan dialek yang mereka gunakan ya. Kita terbiasa dengan American dialect atau English dialect, itu British. Tapi kita kan tidak hanya berbatas ketemu dengan orang-orang yang memiliki dialek yang familiar di telinga kita. Jadi ada dialek-dialek baru. Aku paling kaget itu, pokoknya selama 2 hari saya seperti orang bego, nggak bisa ngerti orang ngomong apa. Jadi akhirnya kalau saya lapar, saya gunakan bahasa Tarsan untuk bisa membeli makanan di sana pada saat itu. Jadi itu hal yang paling menarik ya. Ketika saya menginjakan kaki, culture shock yang pertama pasti kendalanya adalah bahasa, meskipun saya bisa bahasa Inggris pada saat itu. Mungkin itu kalau saya ya. Bu Mia mungkin jauh lebih banyak pengalamannya karena you were staying at the Australian, so, pasti lebih banyak. Waktu di sana kan Bu Mia selama 2 tahun nampaknya ya. Kan kalau saya sebulan berbeda dengan 2 tahun Bu Mia. Oke. Iya. Ini tuh yang bisa saya bagi. Iya sih.
Terima kasih Bu Retno. Memang sih apa ya kurang lebih sama ya dengan pengalaman Bu Retno gitu. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin ketika pertama kali menginjakan kaki di Australia di Melbourne waktu itu kayak hati tuh ada gimana kayak ini di mana ya gitu. Kok beda sih gitu. Itu ada perasaan seperti itu loh. Iya. Kayak beda gitu rasanya. Nah, terus memang betul ya. Walaupun kita itu kita misalkan speaking kita di Indonesia nih udah jago kandang gitu. Tapi ketika di sana di lapangan lah, anggap di lapangan ya, ketika orang Australianya ngomong, saya tuh nggak ini sama aksennya gitu loh. Saya kurang paham dengan aksen mereka gitu. Jadi kayak banyak sekali kata-kata yang sebenarnya saya tahu, tapi kok mereka mengucapkannya itu agak beda gitu. Kayak saya pernah ngasih contoh tentang pengucapan itu butter ya, mentega gitu. Mereka tuh nyebutnya kayak kenapa sembarah? Hah, barah apaan barah gitu kan bingung apaan sih? Oh, ternyata butter gitu kan. Jadi ada banyak pronunciation yang agak berbeda gitu dari American accent yang biasa saya dengar gitu loh. Jadi ya itu ya si pronunciation yang bikin saya bingung. Kemudian juga tadi benar kata Bu Retno ya kayak culture shock gitu. Even mau beli makanan pun kadang bingung ngomongnya gimana ya. Kan kalau di Indonesia mungkin mau beli ini gitu. Tapi kalau di sana apakah kalian bilang, "Hey, I wanna buy this?" Kan nggak gitu. Tapi bilangnya kan, "Hey, can I get something? Can I get can I get a drink?" gitu. Jadi bilangnya can I get gitu, bukan "Hey, I wanna buy this" gitu. Jadi nggak seperti itu. Nah, itulah pemilihan-pemilihan kata yang seperti itu yang bikin kadang deg-degan gitu, mau ngomong aja deg-degan gitu. Dan itu biasanya terjadi di awal-awal ya. Kayak saya juga waktu semester pertama itu saya benar-benar kayak bingung, benar-benar penyesuaian banget lah gitu. Kayak nggak tahu mesti ngomong apa. Saya nggak banyak ngomong di kelas waktu itu. Barulah ketika semester 2, 3 itu baru mulai kayak blend in. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, tapi anyway, ini kita kembali ke tentang program MBKM ini. Mungkin ada teman-teman lain loh yang pernah coba, mungkin yang pernah masuk ke tahap interview misalkan, tahap tesnya mungkin kayaknya anak 19 ada yang pernah ini ya ikutan. Iya nggak sih? Nabila, coba Nabila share. Aret, siapa Iya, Miss. lagi? Areta Silakan juga Nabila. ikut, Miss. Rifki Iqbal juga ikut. Nah, Sama coba Wina dong. juga ikut. Yo, coba share Ikut dong. semua. Pengalaman kalian kayak apa aja sih tesnya, terus mungkin interviewnya apa, terus apa ya mungkin ada essay tes mungkin ya atau gimana. Nah, coba dong kalian share ke teman-teman yang lain. Boleh mungkin dari Teh Areta dulu. Teh Areta tadi tuh katanya pingin coba sharing gitu kata dia tuh tadi tuh gitu. Iya, udah kelihatan dari mukanya udah eager banget. Ayo Aret. Apanya, Miss? Mungkin Aret bisa share tentang tesnya seperti apa, kemudian atau udah masuk pernah di interview ya? Udah pernah interview? Kalau interview mah belum. Yang waktu itu interview tuh Nabil, Miss. Oh, oke, ini jadi saling lempar. Tapi nggak apa-apa. Aret mungkin bisa sharing apa aja tes yang sudah pernah Aret lalui gitu. Oh, kalau waktu ikutan ISMA yang waktu itu tuh ya, kan emang baru-baru ada banget kan si apa acaranya itu kan si program itu baru ada banget kan. Dan di situ tuh sebenarnya bener-bener blank gitu kayak ini harus ngapain. Terus kita juga waktu itu masih posisinya masih belum tahu apa-apa gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu ada kayak pertanyaannya tuh kayak bikin esai ya kayak yang tadi udah dikasih statement dari Miss Eno itu kayak kita bikin esai tentang diri kita gitu kan. Udah gitu esainya tuh tentang kenapa kita mau nge-apply ke sini gitu ke universitas ini. Terus apa lagi ya kemarin tuh? Pokoknya kalau nggak salah tuh ada 4 esai. 4 esainya itu minimal tuh kayak antara minimal atau maksimal 200 kata. Seingat Arep tuh. Terus waktu itu persyaratannya harus ngeliat ini sih persyaratan si universitasnya itu kayak misalnya TOEFL-nya berapa gitu kan. Waktu itu rata-rata tuh minimal TOEFL tuh semuanya 500 gitu Miss kalau dari Eret mah. Oke. Nah, kalau Berarti boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? gimana?
Bu Mia. Gimana Bu? Sorry. Areta sama Nabila waktu itu sama Ujang tertarik dengan Isma itu kenapa gitu? Nah, kenapa kalian tertarik? Coba share dong. Atau jangan dibilang Boleh Nabila sama dulu kali dosen ya. wali ya? Kenapa, Miss? Jangan dipaksa nih sama dosen walinya nih. Waduh, siapa nih Sebenarnya dosen kurang wali? lebih gitu, Miss. Wah, Kurang lebih astagfirullahaladzim. dipaksa Wah, sama dosen wali. Soalnya emang beberapa hari sebelumnya Fatika waktu itu yang Fatika kan hima, dia nge-share tentang masalah Isma itu. Terus asalnya Nabila tuh kayak pengen ikutan, emang pengen gitu, pengen coba, cuman kayak nggak deh, kayaknya persyaratannya ribet gitu kan. Ya udah gak jadi gitu. Terus pas H-1 ditutup, dosen wali Nabila tuh ya yang nggak tahu kenapa pengen ngedadak gitu. Nyuruhnya tuh kayak nyuruh tuh kayak Nabila ikutan dong ini coba tarik-tarikin katanya. Terus aku tuh kayak emang boleh ya Miss ya kan bentar besok gitu ditutupnya gitu kan. Hamin satu gitu. Udah gak apa-apa bisa katanya kan. Ya udah Nabila ikut cobain terus bener-bener kayak ya Allah itu kayak yang pas H-1 bener-bener semua persyaratan yang menurut Nabila seminggu sebelumnya tuh bener-bener ribet tuh diberesin hari itu. Dan Nabila narik Aret, narik Ujang, narik Hakim dan lain sebagainya gitu kayak udah ikutan aja, udahlah terserah tapi keterima atau enggak ya udah pokoknya ikutan aja gitu. Iya dan dosen walinya enak-enakan kayak ya ayo cepet mana gitu. Masya Allah sekali ya dosen wali angkatan 19. berarti dosen wali 19 itu sangat-sangat ini ya, motivasi kalian loh. Bagus banget. Sangat. Bener, Miss. Bener banget. Iya. Nah, anyway, gimana tadi Nabila kan katanya udah sampai ke tahap wawancara. Nah, itu gimana tuh? Apa aja tuh? Mungkin bisa di-share. Mungkin kurang lebih kayak buat tahapan dokumentasi udah dijelasin juga ya tadi sama Miss Retno terus sama Aret gitu. Kalau Nabila bahas tentang wawancaranya aja. Jadi waktu pas wawancara tuh apa ya? Jadi waktu pas wawancara tuh kayak Nabila tahu waktu pas wawancara aku nggak akan masuk gitu. Karena bener-bener ngeblank gitu. Bener-bener ngeblank kayak deg-degan pas wawancaranya juga. Ya emang sebelumnya ada waktu sekitar kurang dari sebulan dari tahap penerimaan sampai diwawancara itu tuh kita dikasih jadwal kurang dari sebulan itu cuma 2 minggu atau 3 mingguan gitu. Nah terus dikasih jadwal masuknya online kan, soalnya waktu pas itu masih pandemi. Jadi masuknya online gitu, kayak dikasih waktu 15 menit, jadi ganti-gantian gitu. Cuma Nabila gak tahu yang sebelumnya siapa, yang setelahnya siapa gitu. Dikasih jadwal jam 1, cuma 15 menit gitu. Itu tuh gak tahu pertanyaannya apa gitu, tapi Nabila coba buat persiapan dulu kan, cari-cari di internet kayak pertanyaan-pertanyaan yang biasanya bakal ditanyain waktu pas nyari beasiswa tuh apa aja gitu kan, cari-cari dulu, terus baca lagi esainya kayak gimana, terus ngeliat-liat lagi CV Nabila tuh kayak gimana gitu, pokoknya diinget-inget aja, terus waktu pas wawancara beberapa menit awal ngeblank, bener-bener gak tahu mau ngapain, bener-bener kayak yang harusnya aku perkenalan dulu itu bener-bener ngeblank, terus kayak patah-patah sama wawancaranya, terus kayak ya udah bapaknya tiba-tiba nanya aja gitu, terus langsung ngejawabnya tuh kayak I'm sorry I'm shaking gitu, I need a minute gitu masih yang asalnya aku udah nyiapin bener-bener aku apal pertanyaannya kayak apa itu bener-bener ngeblank, terus alhamdulillah bapaknya baik gitu kayaknya oke take your time kata si bapaknya tuh gitu. Terus ya udah pada akhir berapa pertanyaan ya, kurang dari 5 sih, 5 kayak kurang dari 10 kok pertanyaannya, tapi kebanyakan pertanyaannya tuh kayak yang udah ditanyain di esai gitu, terus nanyain lagi kayak CV-nya, terus kayak alasannya dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya emang ngejawab, cuman ya karena deg-degan gitu, jadi ya udah tahu gak akan diterima ini mah gitu. Gitu. Tapi Hakim juga di sini tadi ada Rifki Hakim. Ada Dia juga Hakim masuk mana? Coba interview. Hakim. Emang ada ya? Juga masuk interview. Muhammad Rifki tuh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin mau sedikit sharing gitu kan. Tadi Nabila udah menyinggung soal wawancaranya gitu kan. Nah sebetulnya dari si wawancaranya itu kayak apa ya? Kayak mungkin saya nggak tahu gitu penilaiannya gimana gitu. Saya nggak terlalu tahu. Tapi
yang dulu saya ditanya itu kayak apa sih, kan kita sebelumnya bikin esai nih. Nah, si esainya itu, nah ditanyain gitu, kayak pastinya kan dibaca sama si pewawancaranya gitu. Tadi kamu nulis ini di esainya, coba jelasin maksudnya apa gitu. Terus setelah itu kayak ditanya yang mungkin lebih general gitu kan, kayak kalau misalnya kamu keterima, kamu bakal ngapain aja gitu. Terus oh ya, ditanya juga kayak misalkan kamu udah berhasil nih dari program ISMA ini. Nah, pas kamu pulang, apa yang akan kamu bawa gitu ke entah itu ke ke kampus kamu dan juga ke lingkungan di rumah, nah kayak gitu mungkin. Iya. Menarik. Terima kasih. Oke, thank you Hakim. Anyway, jadi si interviewernya itu adalah perwakilan mereka di kampus yang kalian tuju kah atau gimana nih? Nabila mungkin bisa jawab, bantu jawab. Kalau yang pewawancaranya sih Nadia tuh kemarin tuh yang dari kampus merdekanya, yang dari ISMA-nya, belum yang dari kampus yang dituju. Jadi Nadia belum ketemu sama orang Koreanya. Oh, oke. Berarti maksudnya yang wawancara itu adalah orang Indonesia juga kah atau gimana? Iya, yang dari kampus merekanya. Oh, oke. Karena saya kira kayak langsung perwakilan dari kampus yang kalian tuju gitu. Tapi in English ya si wawancaranya itu? Ya, full. Oke. Right. Oke, cool. Ada lagi mungkin yang mau share atau anak 20 nih, siapa tahu ada yang mau nanya. Ini kayak di kelas aja nih, saya tunjuk nih. Shiva. kayak di kelas ya. Shiva, ada yang mau ditanya nggak? Barangkali mau ikutan. Bumia menambahkan. Aduh, Gimana ya kalau luar negeri kayaknya masih pikir-pikir dulu Bu itu. Habis karena ada keluarga harus pikirkan dulu bagaimana. Siva yang dipikirin apa Pak? Ya kalau saya bisa kayak keluar negeri sih untuk belajarnya sih ya bagus lah Bu. Sangat pengen, tapi takutnya keluarga itu. Nggak bolehin. Keluarganya kenapa? Keluargamu apa pacarmu sih, Pak? Belum punya pacar. Belum punya pacar. Aret. Silakan Aret. Iya. Apa? Teman-teman yang lain kira-kira ada yang mungkin gini, memang kalau melihat skemanya Bumi ya, wawancara itu akan ada 2 tahapan Bumi ya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah tahapan dari tim ISMA-nya sendiri. Ketika sudah lulus dari tahap wawancara yang tim ISMA, baru nanti akan ke universitas-universitasnya ya untuk diwawancari berdasarkan rekrutmen mahasiswa untuk universitas yang dituju. Jadi mereka baru sampai tahap awal yang mudah-mudahan sekarang akan menjadi tahap yang keterima ya. Mau ikutan lagi nggak? Kendalanya apa nih kalau kalian ikutan nih untuk saat ini? Kalau dari Aret ya, Miss? Tantangannya. Kalau dari Aret ya, Miss? Tes TOEFL, IELTS, dan sebagainya, Miss. Kalau dari Nabila mana nih, Miss? Nah, ya itu juga. Justru karena ingin ikut ujian butuh duit. Udah ya, ujung-ujungnya duit. Ya karena kemarin kan Nabila sama Aret ikut sosialisasi yang di UPI yang kemarin tanggal 3 itu. Sosialisasi ISMA juga. Nah itu tuh mereka tuh nyebutin lagi bahwa yang sekarang tuh yang cuman berlaku tuh cuman IELTS EBT yang 3 juta harganya tuh sama Duolingo yang kayak 800 harganya. Jadi tes TOEFL yang kemarin aku ajuin tahun kemarin tuh kan itu masih EPT ya. Kan kalau EPT masih murah kayak 500-an ke bawah gitu. Nggak murah sih sebenarnya, cuman kayak ya ada lah gitu. Bukan murah ya, bukan berarti gimana gitu, bukan murah. Iya. Berarti tantangannya itu adalah untuk melengkapi administrasi yang memperlihatkan kemampuan bahasa Inggris ya.
Betul, Oke. Memang kalau kita berujungnya sama finansial mungkin agak sedikit memiliki kendala ya. Kemarin memang Nabila sempat diskusi sama saya, dia tanya apakah akan ada dukungan dana gitu ya. Dukungan, iya, aku mau bansos ngomong gitu dukungan sama dari sokongan UNIF. berantakan jadinya. Dukungan dana dari pihak kampus untuk bisa mengikuti IELTS ataupun ayat atau bilingual ya tadi ya. Oke, Iya, Miss. memang. Nah itu mungkin nanti akan dikomunikasikan ya ke depannya kalau kita bicara tentang itu, kalau bicara tentang uang gitu. Ada nggak kira-kira yang punya masalah? Aku punya uang, tapi aku punya masalah gimana caranya bisa lulus dengan sekali kesempatan gitu. Soalnya kan sayang ya uang 3 juta gitu kalau misalnya nggak sesuai dengan skornya kan berarti kita harus ngeluarin 3 juta lagi ya. Mungkin itu pengalaman yang bisa dibagi, mungkin Bu Mia bisa bantu nggak Bu Mia? You are the master of IELTS. Aduh, enggak juga sih sebenarnya. Enggak. Tapi memang ya kalau IELTS itu dia kan sertifikatnya diakui secara internasional. Jadi makanya kenapa harganya itu mahal ya, hampir $300, which is kalau dirupiahin emang 3 jutaan. Dan to be honest, saya dulu pernah ikutan IELTS dan pernah gagal sekali. Jadi saya harus mengeluarkan uang 3 juta lagi buat tes lagi waktu itu ya. Kayak sedih banget ya Allah, uang tabungan raib begitu saja gara-gara IELTS gitu. Nah, tapi anyway, bukan berarti kendala ini nggak bisa nggak bisa kalian lewati gitu loh. Jadi caranya itu tentu harus latihan gitu. Jadi nggak bisa kalian serta-merta, wah, tau-tau mau ikut, berani banget lah, tau-tau ikut IELTS gitu. Itu nggak bisa gitu. Nah, jadi ya. ya betul banget, persiapan IELTS atau TOEFL ya, IBT itu sangat-sangat dibutuhkan kalau kalian memerlukan sertifikat tersebut ya. Dan latihannya pun nggak bisa loh kayak cuma sekali latihan terus besok langsung ikutan tes, itu nggak bisa seperti itu. Karena kan kita membangun skill ya, dimana kalau membangun skill itu harus waktunya tuh lama gitu, nggak cukup lah cuma 2 hari 3 hari gitu, mungkin at least sebulan 2 bulan lah kalau mau benar-benar intensif gitu. Jadi buat si tes IELTS ini skill yang skill yang di tes itu adalah ada 4 skill ya, ada reading, listening, speaking, dan writing gitu. Jadi kalau reading biasa ya, jadi ada reading passage, terus ada pilihan ganda gitu, terus atau enggak mengisi pertanyaan, jawaban pendek gitu. Terus kalau listening juga pasti kalian udah inilah ya familiar ya kalau reading sama listening. Nah, mungkin kalau bagian speaking dan writing ini agak deg-degan nih, terutama yang speaking. Karena kalau di IELTS itu kalian langsung wawancara sama bule gitu. Jadi langsung ngomong sama bule, kan kadang suka dibilang how are you aja kayaknya fine gitu kan. Kalau yang nggak biasa gitu kan. Nah, makanya harus dibiasakan gitu. Nah, makanya buat teman-teman nih bagi yang punya kendala di bahasa, padahal kita sastra Inggris ya, mestinya kita udah mulai ini loh kayak speaking English every day gitu kan, mulai terbiasa menggunakan bahasa Inggris tuh kayaknya udah diperlukan gitu loh. Jadi ayolah teman-teman, yuk kita coba. Bagi yang merasa memiliki kendala di bahasa, mungkin kita bisa mulai latihan sama-sama ya, Bu Retno. Gitu. Intinya sih harus dibiasakan aja sih, terutama yang bagian productive skill ya, yang speaking dan writing. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau share mungkin? Atau Bu Eno, ada yang mau menambahkan, Bu Eno? Jadi saya punya ide gila yang baru ya, Bu Mia. Apa nih, Bu Eno punya ide apa nih? Ya maksudnya tentu seperti biasa, maksudnya jadi ada ide baru lagi untuk membiasakan, maksudnya gini loh, membuat bahasa Inggris menjadi bahasa yang biasa kita gunakan untuk konversasi kita tiap hari, supaya kita tidak canggung ketika menggunakannya.
kelebihan dari masyarakat Indonesia itu mengerti bahasa Inggris tapi susah untuk ngeluarin gitu loh, karena jarangnya latihan. Berarti kan dulu pernah di Salsa Inggris itu ada speaking English zone. Jadi kalau masuk ke zona itu harus ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi lucunya teman-teman sastra Inggris itu mereka berusaha ada di sekitar pinggiran zona itu supaya tidak ngomong bahasa Inggris. Jadi malah menghindar ya, takut soalnya takut. Betul. Jadi ada zona speaking. Mungkin Pak Tatan bisa nambahin kalau Pak Tatan available. Kalau nggak salah di sini, bukan kalau nggak salah, ada sebuah daerah yang memang kalau kita di situ harus ngomong pakai bahasa Inggris. Dan daerah itu adalah daerah yang harus mereka lalui kalau mau bicara dengan dosen. Jadi mau nggak mau harus melewati daerah itu. Nah, mereka itu kalau misalnya mau ke dosen itu mereka harus menyiapkan diri untuk ngomong pakai bahasa Inggris, Bu Mia. Tapi yaitu seninya adalah akhirnya ruangan dosen itu jadi sepi. Kenapa? Karena mereka lebih cenderung untuk menghindari daerah itu daripada mereka challenge the God gitu loh. Mereka jarang untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya nggak akan dipukul pakai koran juga gitu kalau misalnya tensisnya salah gitu. Atau misalnya kalau ngomongnya ngaco itu nggak akan dipukul juga gitu. Tapi somehow mungkin karena kita butuh keberanian ya. Terus ada orang yang suka kalau ngomong pakai bahasa Inggris cie pakai bahasa Inggris atau whatever stuff gitu. Sehingga akhirnya kita menjadi drawback gitu. Tapi mungkin itu harus kita kerjakan lagi, Bu Mia, untuk bisa membuat rekan-rekan terbiasa, dan mungkin bukan mungkin, tapi kita harus coba mengaktifkan kembali English Conversation Club untuk bisa menjadi sarana teman-teman mahasiswa untuk berkomunikasi in English. Gitu. Yes, betul. Tapi jadi kepikiran nih, maksudnya iya kenapa sih kok ketika saya sekalian nanya nih loh ke kalian ya, ke mahasiswa nih, kayak sesama kalian nih, misalkan kalau ada yang ngomong bahasa Inggris, kenapa sih selalu dicie-cie gitu? Coba ada yang tahu alasannya nggak sih? Kenapa sih kok kalau ada yang ngomong Inggris itu digituin? Barangkali ada yang tahu kenapa? Jadi kan sehingga kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh, ya itu dia jadi drawback ya, nggak jadi soalnya kayak di gitu-gitu kan, dicie-cie gitu. Jadinya kan nggak berkembang gitu loh. Nah, sebenarnya kenapa sih? Kalian tahu nggak sih alasannya gitu? Saya beneran kepo, beneran nanya ke kalian. Kenapa kalau ada yang ngomong bahasa Inggris dicie-ciein gitu loh? Like, you know. Mungkin Nabila tahu. Nabila lagi. Atau Aret? Aret habis tahu? Oh enggak. Tarik, apa kabar? Udah lama aku tidak bertemu denganmu. Are you there? Aku udah lama nggak ketemu sama teman-teman di 2020, Bu Mia. Jadi, apalagi teman-teman di 2021. Mungkin ada suatu masa di mana aku akan bertemu dengan mereka. Iya nih. Satu-satu. Oke, aku panggil satu-satu nih. Oh, beneran nih jadi kuliah? Ya, ini kayak kuliah aja nih. Kan udah lama nih baru beres cuti kan. Jadi kayak, oh, I'm coming back. Okay, I'm going to call you one by one. Coba Intan. Killing time. Ada Radit tuh muncul. Radit. Bukan. Mana Radit? Ini mah Radit 20, sorry. Iya, maksudnya Radit 20? Ada? Iya, aku kira Radit 19, sorry. Iya, gimana nih teman-teman yang lain, kenapa sih? Coba dong kasih tahu kenapa kalian kenapa takut ngomong bahasa Inggris gitu. Coba nih. Atau mungkin mereka punya ide gimana caranya membuat atau membangun English environment. Nah, oke. Gimana nih, kalian ada ide nggak supaya kita tuh mulai terbiasa ngomong bahasa Inggris gitu loh? Karena kan memang itu ya kendala utamanya kalau misalkan pertukaran pelajar itu ke luar negeri gitu ya, pasti kendala utamanya itu adalah di bahasa gitu. Padahal kita sastra Inggris gitu kan. Jadi coba kalian ada ide nggak supaya kita tuh kayak menciptakan English speaking environment gitu. Coba Nabila lagi. Ada. Nah, Fatika tuh, Yusti, ayo gimana?
Yus masih di mute, Yus. Yusti masih di mute. Ini kepencet doang atau emang masih di mute? Yus jadinya Oh, oke, Nggak Yus. bisa nge-unmute. Sama Bentar, hostnya mungkin bisa Bu Retno. bentar, saya coba cari ya. Terusin. Aku cari Fatika. Yeay. Fatika. Saya nggak nemu. Oke. Mungkin dari yang lain dulu kali, Miss. Iya, makanya. Dari yang lain dulu deh, please. Boleh, boleh. Yang lain coba ada yang bisa kasih ide nggak sih supaya kita bisa, sharpen our speaking skill. Jaksel, Miss Jaksel. Iya, ala-ala Jaksel gitu, guys, which is literally gitu. Iya, Jaksel, Miss Jaksel. Iya. Coba, Ujang. Ujang udah lama nggak saya panggil nih. Ujang Udah ada itu, nggak? Miss. Udah itu, Miss. Masternya Jaksel, Miss. Nah, anak Jaksel banget ini. Mana nih Ujang kok diam aja? Jangan-jangan cuma ini doang, cuma online doang. Marahin, Miss. Iya nih, wah awas nih. Marahin, Miss. Marahin, Miss. Masa masuk langsung tidur, Miss? Kayaknya sih gitu ya. Wah. Lihat aja semester Wah. depan ya. Keksi aja, Ing. Siapa lagi? Arya mungkin mau share juga. Punya ide mungkin. Halo, Miss. Yes. Nah, gimana Arya nih? Kalau dari Arya sih, waktu dulu tuh kami sekelas tuh pernah bikin wacana gitu, Miss, kayak ngejadwalin gitu, ada hari-hari yang kita harus ngewajibin pakai bahasa Inggris. Ternyata sampai semester 5 juga itu nggak kesampaian, Miss, itu baru wacana doang. Jadi hanya sekedar wacana ya? Iya, Miss. Cuman wacana doang. Nah, Bilangnya coba. gitu. Bilangnya dari seminggu itu minimal ada 2 atau 3 hari lah ya pakai bahasa Inggris. Tapi 1 hari pun nggak nyampe, Miss. Nah, aduh, nah ini. Nah, coba nih mungkin bisa diaktifkan kembali gitu loh. Minimal ya, maksudnya minimal di kelas kalian dulu, terus nanti mulai mungkin ke angkatan-angkatan lain gitu. Nah, mungkin biasa hari Kamis mungkin kali ya, kan biasanya kan kalau Ridwan Kamil tuh Kamis Inggris gitu kan. Nah, kayaknya bisa mulai di ini deh. Oke, bisa mulai diaplikasikan gitu loh. Gimana coba anak-anak 19 nih. Tapi dengan catatan kalau misalkan ada yang ngobrol bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris jangan jangan di mock gitu loh, jangan di cie-cie gitu. Jadi kalian kayak bikin perjanjian atau apalah anything. Jadi mulai dilakukan gitu. Jadi jangan hanya wacana doang. Coba kira-kira bisa nggak nih anak 19 minimal ya. Nanti bisa ditularkan loh ke anak 20 juga kalau mau, 20 atau 21 kalau mau juga bisa banget loh gitu. Tapi serius gitu. Bisa nggak nih kalian bener-bener dilakukan gitu? Karena memang latihannya harus dari sekarang-sekarang. Nggak bisa tiba-tiba langsung bisa gitu loh. Gimana? Ayo, angkatan 19. Insya Allah ya, Miss ya. Soalnya kan online kalau sekarang. Jadi Iya kalau sih. misalkan kayak hari Kamis diwajibkan bahasa Inggris, berarti hari Kamis gak akan ada yang ngechat di grup gitu, Miss. Oh, malah sengaja gitu ya? Oke. Iya. Sedih banget. Jadi Kalau anak hari 20, Kamis dosennya pada diblokir gitu, Miss. Kan mungkin gitu aja ya. gitu. Astagfirullah, sedih banget. Kamu doang deh perasaan Billy gini gitu mah. Gitu ya, oke. Kalau anak 20 mungkin ada rencana nih. Tadi ada dari Vira, mungkin mulai dari menggunakan sedikit kosakata bahasa Inggris di setiap percakapan. Nah, betul tuh, model-model kayak Jaksel gitu ya, which is literally gitulah. Nah, gimana nih kira-kira anak-anak 20 bisa nggak benar-benar apply gitu loh di kelas, ketika kelas. Coba anak 20, mana? Ada siapa nih? Panggilin, Miss, satu-satu. Ih, beneran kayak di kelas ini mah oke lah. Ake, coba Ake. Ake ada nggak? Kayak nggak pasang mikrofon.
Atau Vira aja, Vira nih, Vira gimana Vira? Ih, kalian boleh nggak sih aku melihat muka kalian buat kenalan? Iya, kalian nggak on cam, jahat banget guys. Padahal kita udah on cam loh. Iya, Ini bener banyak aku juga. belum ketemu anak 20 ya, Miss. Ya, ketemu Jadi nggak pada teman-teman tahu. 20, 21 saya belum ketemu banget. Iya, sama dong. Banyak juga nih anak 20. Mana nih? Buka dong. Kayaknya ada kendala kalau buka kamera bermasalah. Itu Freddy. Halo Freddy, kamu 20 apa 21? Saya 21, Miss. Halo, 21. Oh, 21. Tenang, kau punya gagasan nggak? Gimana caranya kita membuat English environments tanpa nanti akhirnya menghindari gitu. Kan kalau misalnya speaking English zone, akhirnya teman-teman tuh pada menghindari zona itu gitu. Atau misalnya speaking English day gitu. Kemudian pada hari itu pada ngeblok semua dosennya. Mungkin kurang tahu ya kalau misalnya secara masif gitu ya. Tapi kalau dalam pikiran saya mungkin dimulai dari grup atau sekelompok yang kecil dulu, misalnya teman terdekat dulu atau mungkin kerabat dan lain sebagainya. Jadinya apa ya, kayak bertahap lah untuk ngomong Inggrisnya. Jadinya diharapkan untuk kedepannya gitu ya, kalau dilakukan secara masif itu bisa dilakukan gitu tanpa harus untuk menghindari. Idenya bagus tuh Bunia. Ide Freddy bagus, keren. Iya betul, betul. Jadi ya itu jangan sampai apa namanya. Kalau misalnya kalian membuat kesalahan grammar atau apa gitu ya, jangan di ini, maksud jangan salah grammarnya. Jadi kayak polisi grammar gitu loh. Nah jangan kayak gitu. Maksudnya dibiasain aja dulu. Apa maksudnya? Yang penting tuh berani dulu loh. Karena berani itu susah banget ya. Kadang aduh takut ini takut ini pronunciation-nya takut salah gitu. Jadi coba dan itu betul ya, dimulai dari yang dikit-dikit dulu, dari teman dulu boleh, dari apa namanya, sahabat dulu lah, teman dekat dulu, kemudian nanti bisa bertahap ke grup yang lebih besar, kemudian satu kelas, baru nanti misalnya satu angkatan gitu. Itu bagus loh idenya. Tapi benar nih, bisa ini nggak, mau diaplikasikan nggak nih, Freddy? Freddy sekarang ininya siapa? Maksudnya dekatnya sama siapa nih di 2021? Sekelas. Sekelas, maksudnya teman dekatnya siapa di kelas? Teman dekatnya ya, kalau saya bilang sih LD, Zaki, sama Haikal. Nah, mungkin kalian bertiga itu bisa mulai loh, kayak pionir gitu, ya nggak sih Bu Retno? Kayak mulai kalian duluan yang mulai gitu, jadi biar teman-teman yang lain tuh bisa ngikutin gitu. Iya, betul. BTW Miss, mau sharing. Waktu itu aku pernah coba bareng sama Fatika, terus bareng sama Aret buat itu kayak yang Ferdi tadi bilang. Jadi ngomong pakai bahasa Inggris buat grup kecil gitu kan. Terus ternyata ketika ngejulitnya kurang maksimal, Miss, kalau lagi curhat gitu. Karena pakai bahasa Inggris jadi kayak curhatnya tuh kurang maksimal gitu. Kurang nuansanya kurang mendalam gitu ya. Iya. Apalagi mungkin kalau lagi mengumpat jadi gitu ya. Ya, jadi ada cheating day-nya gitu. Nah, tapi maksudnya itu nggak apa-apa sih gitu. Mungkin kalau ada kata-kata yang, aduh kayaknya kurang oke nih kalau diucapkan dalam bahasa Inggris, ya mungkin ke bahasa Indonesia lagi nggak apa-apa gitu. Yang jelas mungkin kalimat-kalimat yang lainnya bisa pakai bahasa Inggris. Anyway, ini Mem Eno ini udah mau habis waktunya. Apakah kita mau lanjut atau gimana nih? Aku tanya teman-teman mahasiswa. Gimana kalian? Ini udah less ada than yang minute. ingin oke.
Mungkin masuk sekali lagi untuk tanya kepada mereka kesimpulannya akan seperti apa. Terus jika tidak ada yang akan mereka komunikasikan lagi, mungkin kita akhiri informasi ini, berbagi informasi ini. Diharapkan kita bisa sama-sama maju bareng-bareng untuk mengembangkan diri kita sendiri. Mungkin begitu ya. Oke, ini saya matikan, saya buka lagi ya. Maaf ya, saya lupa untuk ngecek premium Zoom. Terima kasih. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, oke sebentar. Oke nih, jadi tadi kita ini ya, maksudnya dari ngobrolin berbagi sesi tentang ISMA ini, kita jadi tahu kendalanya apa sih, kenapa kita nggak mau, kenapa beberapa dari kalian tuh kayaknya nggak mau ikutan ISMA, ternyata kan kendalanya tuh intinya itu adalah di bahasa gitu kan. Nah, ini menarik sih sebenarnya, jadi kita tahu akar permasalahannya itu di mana. Dan tadi kita udah came up with the idea ya, bahwa mungkin bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu, dari teman dekat dulu, kemudian bisa ke teman sekelompok yang lebih besar lagi, terus lanjut lagi ke apa namanya teman sekelas, seangkatan, and so on gitu. Nah, terus gimana nih, Mem Eno, apa ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau teman-teman yang lain? Ada yang mau share lagi nggak? Iya. Aku mau izin bertanya, Miss. Boleh. Buat yang ISMA tadi kan, kalau dilihat tadi tuh universitas-universitasnya nggak cuma dari kayak UK, Australia yang gitu-gitu, ada dari Thailand, ada dari Italia, Korea juga tadi itu aku lihat. Nah, itu kan mereka punya bahasa mereka sendiri. Nah, kalau misalkan kita mengajukan ke negara-negara itu, apakah menggunakannya tetap bahasa Inggris itu atau kita ada pelatihan buat bahasa mereka sendiri, Miss? Makasih. Baik, Mbak Ira, makasih ya. Itu pertanyaannya bagus banget. Hal yang sebenarnya harus kita telisik, kita cari tahu bagaimana prakteknya nanti ya Bu Mia. Jadi karena ini memang adalah sebuah program internasional untuk mahasiswa internasional, berarti bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Inggris untuk mempelajari bahasa setempat. Jadi kayak teman-teman yang ikutan BIPA ya, dan mahasiswa BIPA, itu yang dari luar Indonesia datang ke Indonesia, kemudian bahasa pengantarnya bahasa Inggris, namun dia tetap diajarkan bahasa Indonesia-nya. Kalau di universitas luar negeri biasanya sepengetahuan saya ketika dulu saya sempat sit-in di Belgia itu adalah ketika mau masuk ke sebuah universitas, awalnya adalah mereka akan mendapatkan pelatihan bahasa dulu selama tiga bulan kalau nggak salah. Jadi 3 bulan itu mereka akan masuk ke dalam sebuah session kelas yang hanya berbicara tentang how to accomplish language gitu. Jadi acquire language acquisition, language acquisition. Nah, untuk dapat language acquisition-nya dulu sebelum masuk ke kelasnya, dan itu adalah kelas yang disebut sebagai kelas matrikulasi. Itu yang saya tahu ketika di Belgia di Anworld. Kalau di Monis bagaimana Bu Mia? Waktu itu masuk dulu nggak ke dalam sebuah seperti semacam matrikulasi yang hanya ngebahas bahasa saja dulu? Maksudnya gimana kita mendapatkan language acquisition-nya untuk untuk bahasa setempatnya. Tapi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pertama. Iya, kalau dulu waktu di Monash itu sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak wajib gitu, misalnya mahasiswa ikutan kelas seperti itu, tapi memang disediakan. Jadi mereka menyediakan kayak apa ya, kayak ekstrakurikuler gitu deh, kayak English speaking club gitu. Nah, jadi mereka menyediakan itu, dan itu tergantung kita. Kalau kita mau ikutan ya silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang
mengikuti kelas-kelas conversation kayak gitu memang sangat berguna karena kita tidak hanya belajar bahasanya saja tapi juga belajar ininya kayak pemilihan katanya gitu loh. Karena kan kalau misalkan misalnya di ini ya misalnya di Amerika lah, let's say mereka menggunakan kalau sink itu tempat cuci tangan, sorry. Keran wastafel, sorry about that. Sink ya. Kalau wastafel ya. Kan maksudnya kalau di Amerika mereka menyebutnya apa gitu, tapi kalau di Australia menyebutnya apa gitu. Terus misalkan kalau di Amerika menyebutnya itu udang itu kan shrimp kan. Tapi kalau di Australia mereka menyebutnya prawn gitu. Jadi beda pemilihan katanya gitu. Terus kadang kalau di kalau kentang goreng biasanya kita nyebutnya apa nih? French fries. Nah, French fries kan, itu American product sebenarnya ya, French fries. Tapi kalau di Australia mereka nyebutnya chips gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang mau beli French fries, mereka tuh aneh. You're not from here, right? Gitu. Jadi mereka tahu kalau kita tuh bukan nggak terbiasa di Australia gitu. Karena mereka menyebutnya chips gitu. Jadi, pemilihan kata yang seperti itu yang kita perlu tahu juga gitu. Jadi mungkin mengikuti kelas bahasa gitu juga pastinya sangat berguna ya, bukan hanya melatih fluensinya, tapi juga tentang pemilihan kata yang mereka gunakan gitu. Jadi singkatnya adalah tergantung kepada universitasnya ya Bung ya. Mereka pada umumnya kalau universitas kelas internasional maka akan menyediakan pusat-pusat bahasa untuk mahasiswa asing beradaptasi dengan menggunakan bahasa setempat, juga bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar awalnya. Begitu ya Bung ya. Nah, adapun atau tidaknya itu bergantung kepada kitanya ya. Biasanya kalau kita sudah ada di sana, kita kuliah di sana, mau nggak mau kita akan terinfluence dengan bahasa setempat. Seperti kalau teman-teman yang mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Jawa, mungkin dari Sumatera, ataupun dari Papua, kalau belajar di Bandung sedikit banyak terkontaminasi dengan bahasa Sundanya. Kan itu biasanya begitu ya. Cuma bahasa pengantar di kelas biasanya Bahira itu adalah kalau kelas internasional bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Sama ya di Unikom juga gitu. Kalau Unikom menyatakan dirinya sebagai international campus, maka ada kelas-kelas yang harus diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu tantangan kita Bung ya. Jadi tantangan kita ke depannya adalah kelas-kelas yang ada di program sastra Inggris menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, bukan lagi bahasa Indonesia. Itu tantangan buat kita sebagai dosen sastra Inggris. Baik, mungkin Mbak Hira seperti itu yang saya tahu ya Mbak Hira. Saya dan mau nambahin. Boleh. Jadi yang kemarin juga kan Nabila ngajuinnya ke Universitas Hanyang di Korea Selatan gitu. Nah itu tuh di wawancara itu ada salah satu pertanyaan yang intinya tuh kayak kalau misalkan kamu ke universitas ini mau mempelajari bahasa Koreanya gak gitu katanya gitu. Iya. Ya berarti sama ya seperti di Belgia, seperti di di Antwerp itu sama di Melbourne kalau universitasnya menyediakan pusat bahasa bagi mahasiswa asing berlatih bahasa setempat, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus dan itu perlu ditelisik untuk dicari tahu ya. Terima kasih Miss. Sama Mbak Hira. Mbak Hira berniat untuk ke sana Mbak Hira? Belum tahu Miss. Di sana banyak orang yang belajar bahasa Indonesia loh Nak. Bahasa Indonesia itu bahasa yang sudah mulai diminati oleh negara-negara lain untuk dipelajari. Kalau minat sih ada, cuma ya itu Miss kendala-kendalanya itu loh. Kendalanya yang pertama itu adalah mendapatkan skor IELTS, itu yang pertama. Ya, terus sama sih kayak Nabila tadi kan buat tes-tesnya itu ada biayanya ya, Miss. Nah, itu. Iya, maksudnya untuk mendapatkan sertifikat IELTS-nya ya. Oke, sertifikat IELTS-nya, terus udah gitu kalau punya duit, masalah nggak untuk dapat skornya?
Iya, karena belum tentu juga dapat skornya langsung mulus gitu, Miss. Ya, ya, itu kan pengalaman ya, benar juga. Terus yang berikutnya mungkin isu berikutnya adalah ketika kita berkomunikasi, diwawancarai, kita nggak biasa pakai bahasa Inggris sehingga lidah kita agak sedikit keluh gitu kalau ngomong pakai bahasa Inggris, dan akhirnya tiba-tiba yang dari persiapan buyar seperti yang tadi Nabila bilang, apalagi kalau sudah menghadapi orangnya tuh adalah native speaker gitu, bukan orang Indonesia, at least bukan orang Indonesia ya, bukan native speaker pun, misalnya dia orang Pakistan gitu, tapi bukan orang Indonesia, langsung buyar gitu. Ya berarti ada tahapan-tahapan yang akan kita selesaikan ya Bu Mia ya, sama-sama ya. Kecuali kalau untuk mendapatkan skor IELTS itu, kemudian untuk membiasakan kita dengan natural expression, English natural expression, mungkin kita bisa ngupayainnya dengan apa yang kita punya. Tetapi kalau masalah finansial, kita akan coba tanyakan kepada yang memiliki uang lebih banyak, oke? Semacam patungan ya. Ya, ya, makanya mungkin Miss mungkin suntikan dananya mungkin bisa dimulai dari murid-murid berprestasi gitu misalnya, Miss. Iya, biasanya Nah, boleh. sana. Bagus. Ya, biasanya Unikom tuh mulainya dari sana ya. Sepengetahuan saya, Unikom itu mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa berprestasi gitu. Jadi bisa mulai dari situ ya. Oke, kalau gitu saya telepon Pak Andreas sekarang. Terima kasih Areta. Oke, thank you. Terus ada lagi nggak kendala yang lain? Kalau tadi siapa sih Bu Mia? Teman 2020 tuh siapa namanya tadi? Yang punya masalah, aku agak sedikit nggak tega ninggalin keluarga. Oh, tadi siapa, Syifa ya? Masih ada nggak Syifa nih? Iya, Syifa. Nah, selain takut meninggalkan keluarga, karena keluarga kan ada yang membutuhkan kita. Kemudian ada lagi nggak? Aret ada, Miss. Apa tuh, Red? Kalau tahun kemarin kan Aret kan mau nge-apply ke ini kan, ke salah satu universitas di Jepang kan. Oh iya. Nah, pas ngeliat tuh, emang sih kayak persyaratannya emang ada TOEFL, IELTS kayak gitu. Cuman dia juga ada pengaplian buat JLPT gitu, Miss. Nah, itu tuh kadang Aret kan suka mikir gitu kan, apakah Aret harus ikut JLPT juga? Jadi semisal Aret ada kendala di di TOEFL gitu, seenggaknya Aret bisa dilariin ke JLPT-nya gitu, Miss. Apakah bisa gitu kan ya, Miss? Siapa tahu ada orang-orang yang seperti Aret gitu, Miss, yang ingin loncat-loncat gitu ke belajar bahasa lagi gitu, Miss. Menarik gitu. Oke, Areta, saya coba komunikasikan ya, karena sekarang itu di Unikom ada yang namanya UPT Bahasa nih, Areta. Nah, UPT Bahasa itu kan mengakomodasi tentang selain IPT, karena kan ada kebutuhan IPT ya. Selain IPT juga mengakomodasi tentang kursus bahasa. Nah, alangkah baiknya kalau ada bahasa Jepang juga ya, Areta ya. Jadi nanti coba saya akan tanyakan kepada Pak Rehan selaku koordinator koordinator UPT Bahasa, apakah memungkinkan untuk dibukanya kelas bahasa Jepang ya, untuk bisa mengakomodasi kita belajar bahasa Jepang. Ya, Miss. Soalnya ngerasa sayang aja gitu, Miss, kalau misalnya. Soalnya kan Aret dengar kayak ada beberapa orang yang ngomong ke Aret kayak ada yang mau ke Jerman, ada yang mau ke Jepang, ada yang mau ke Korea atau kayak gitu. Kalau kayak gitu kan biasa kadang-kadang kalau misalnya Jerman oke lah masih kita kepikiran kayak mereka mostly speaking English gitu. Tapi kalau misalnya kayak Jepang dan Korea gitu yang masih di Asia-Asia gitu kan Aret tuh pernah kayak baca-baca gitu mereka nganggap kayak nggak terlalu penting gitu Inggris tuh dan mereka lebih kayak berpegang teguh sama bahasa ibunya mereka. Itu kan kadang eh, suka nyusah antara susah di kitanya juga di mereka juga susah gitu kan jadi kayak takut ada miskomunikasi jadi Aret tuh ngerasa kayak seenggaknya kita sebagai orang Indonesia tuh kita
minimal antara menjadi bilingual atau trilingual gitu, atau mungkin bisa jadi multi lah gitu, Miss. Ya, oke, thank you. Betul-betul ide itu. Baik, terima kasih Areta untuk masukannya. Jadi nanti kita akan coba komunikasikan kepada pihak-pihak terkait untuk mencoba memfasilitasi hal tersebut. Sehingga kan kita ada kelas Korea ya. Nah, sebenarnya di Unicom itu ada kelas Korea. Cuma saya tidak tahu pembayarannya seperti apa. Tapi kalau misalnya di sastra Jepang, kita kan masih saudaraan sama sastra Jepang ya. Nah, kalau sama sastra Jepang saudaraan, mereka ada ada semacam Japanese Conversation Club-nya gitu. Itu mungkin bisa bantuin. Ya. Bisa tuh Miss tukaran sama Inggris, Miss. Ya, jadi tukeran ya sama Inggris ya. Apalagi yang punya ikatan dengan teman-teman di Jepangnya. Oke, berikutnya. Ada lagi nggak masukan dari teman-teman? Bu Mia, kayaknya PR kita banyak, Bu Mia. Masukan dari teman-teman itu menarik untuk kita realisasikan. Seperti mungkin rencana kita untuk membuat webinar atau tips strategi tes IELTS seperti apa gitu. Ada lagi mungkin bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan kita berbahasa, membiasakan kita berbahasa Inggris gitu. Kita bisa bahasa Inggris tetapi kita tidak terbiasa dan menyebabkan kendala ketika nanti kita wawancara gitu Bu Mia. Jadi mungkin kita punya PR yang sangat banyak. Namun ketika kita sudah membuatnya, tolong didukung kalian ikut juga ya. Nanti ketika kita udah buat terus udah gitu kalian nggak ikutan gitu, sedih. Ikut komis kan biasanya ditumbahin sama dosen walinya, Miss. Oh Sama iya, nampil benar. mah. Dosen wali kamu tuh jahatnya minta ampun deh, sumpah. Tahu Iya, nggak? bener, Miss. Benar, Miss, bener. Kan kadang orang Indonesia mah kudu ada pemaksaan. Membela diri. Motivasi. Self defense. Itu memotivasi sebenarnya. Gitu, memotivasi mahasiswa gitu, bukan memaksa ya. Nggak biasa Bu Mia. Kalau aku sih bikinnya kita tiba-tiba langsung kalau dia menyerang, self defense mekanismenya bergerak. Itu alamiah kok Bu. Oke. Gimana teman-teman yang lain ada lagi yang mau di-share nggak? Problemnya apa gitu? Ada yang perlu kami highlight tidak? Mumpung kami bisa berkomunikasi dengan kalian, sehingga kita bisa tahu langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Bu Mia, kalian sudah mulai ini bangun ya? Iya, tadi dia nangis. Oke. Ini udah mulai nangis. Oke. Sudah, Nak? Ada lagi nggak yang mau dibicarakan? Kita sudah overtime, Bu Mia. Udah overtime 37 menit. Karena kita masuk keluar. Oke deh kalau gitu. Kalau tidak ada, mungkin mohon bantuan Bu Mia untuk menutupnya sehingga kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing dan mulai menyusun rencana ya Bu Mia untuk teman-teman bisa terfasilitasi, mendukung mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan di masa mendatang. Terima kasih. Baik, Bu Mia. Oke, terima kasih banyak Bu Retno sesi berbaginya. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa tarik kesimpulan, sebenarnya dari sesi berbagi ini jadi kelihatan gitu ya, akar masalahnya di mana, kenapa teman-teman gak mau ikutan itu kenapa, alasannya tuh ternyata yang paling utama itu adalah di kendala bahasa ya. Entah itu di bahasa Inggris atau di bahasa Korea mungkin atau bahasa Jepang gitu. Dan memang saya juga sama sih berharapnya mudah-mudahan dari kampus pun bisa memfasilitasi mahasiswa ya terhadap kendala bahasa ini gitu. Jadi dan nggak cuma bahasa Inggris aja gitu loh. Jadi intinya tuh mudah-mudahan kampus pun mendukung kalian gitu. Jadi jangan cuma kayak nyuruh ayo ikutan, tapi nggak mendengarkan problem kalian dulu gitu. Nah makanya di sini kita ini ya sama-sama mendengarkan problemnya apa dan mudah-mudahan sih saya sih sangat berharap gitu bahwa kampus nanti bisa membantu si kendala bahasa ini dan juga kendala finansial gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita saling kerjasama gitu ya. Jadi kalau kampus udah provide juga mudah-mudahan kaliannya ikutan juga ya. Jadi kaliannya bisa ikutan kelas bahasanya juga gitu.
Oke, right. Mungkin itu aja untuk sesi kita hari ini. Ya benar, kita udah molor banget ya. Anyway, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini ya bisa menjadi gambaran juga buat teman-teman angkatan 20, dan mungkin kalau masih ada angkatan 21 juga bisa jadi gambaran nanti program ISMA itu seperti apa, kendalanya seperti apa, dan solusinya seperti apa gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Mem Eno sudah mau share tentang program MBKM dan ISMA ini. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Mungkin itu saja dari saya. Acara ini saya tutup ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Makasih, Miss. Terima kasih semuanya.